Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan perancangan struktur beton. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fondasi telapak atau footings. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu buku Reinforced Concrete, Mechanics and Design karangan James Waite and McGregor. Mari kita mulai dari definisi. Jadi yang disebut sebagai fondasi itu merupakan bagian, elemen, atau komponen daripada struktur bawah yang berfungsi mentransfer terutama beban gravitasi ke tanah. Adapun footings atau fondasi telapak itu merupakan salah satu jenis fondasi yang menyebarkan beban ke suatu area yang luas. Yang ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas atau daya dukung tanah terhadap beban yang bekerja. Secara umum, fondasi atau sistem fondasi dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu fondasi dangkal dan fondasi dalam. Fondasi dangkal itu sendiri kita bisa breakdown menjadi beberapa jenis, yaitu isolated spread footings, wall footings, combined footings, cantilever or strap footings, rough or mat foundation. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan bagaimana kita merancang fondasi footings ini. Baik, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, jadi ada beberapa jenis footing. Jadi yang pertama adalah strip or wall footings. Jadi ini untuk mendukung dinding. Jadi aksi yang bekerja adalah aksi satu arah saja. Jadi seperti halnya plat atau balok cantilever yang dijepit pada muka dinding, ya. Kemudian ada spread footings, di mana spread footing ini bisa mendistribusikan beban itu ke kedua arah, ya, arah longitudinal maupun arah transversal. Kemudian ada step footings, itu modifikasi daripada spread footings. Di sini ada pedestal, ya. Seperti yang telah kita jelaskan pada video pembelajaran terkait dengan plat dua arah, ada fenomena geser dua arah atau punching shear yang dapat mengakibatkan kegagalan pada plat, ya. Itu disebabkan karena kapasitas geser dua arahnya itu sangat rendah. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas geser dua arah itu ada dengan menggunakan drop panel di sekitar kolom, ya, sekitar kolom. Jadi kalau itu kita balik, itu hampir sama dengan ini step footing ini, ya. Jadi seperti kasus plat dua arah pada gedung, ya. Jadi ada drop panel pada kolom, sekitar kolom, maka jika kita balik ini seperti halnya step footing pada untuk fondasi ini. Kemudian ada juga taper footings. Jadi ini merupakan bentuk yang optimum daripada spread footings. Jika tahu pada spread footing ini penampangnya konstan, ya, konstan sepanjang longitudinal maupun transversalnya. Tetapi di sini taper footing itu penampangnya tidak konstan, ya, tidak prismatis, ya. Jadi di sini penampang disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Jadi kita tahu bahwa ini bisa kita asosiasikan seperti halnya plat atau balok cantilever, ya, yang dijepit pada muka kolom, maka tentu saja momen terbesar dan geser terbesar itu berada di dekat kolom, sehingga kebutuhan akan penampang dan juga tulangan itu akan lebih besar pada daerah dekat kolom, ya. Makanya di sini penampang itu akan membesar di dekat kolom dan mengecil di semakin jauh daripada kolom, dan ini merupakan efisiensi atau optimasi daripada bentuk spread footings. Tapi perlu diingat juga di lapangan bahwa formworknya juga mungkin akan relatif sedikit lebih sulit, ya, untuk dibuat daripada spread footings ini. Kemudian ada pile cap, ya. Pile cap ini berfungsi untuk mendistribusikan beban dari kolom ke spoon pile atau board pile. Ini biasanya digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi, ya, yang memang membutuhkan daya dukung tanah yang cukup besar, sehingga di sini harus menggunakan fondasi dalam, menggunakan spoon pile atau board pile, ya. Kemudian ada juga combined footings, ya. Jadi jika jarak antar kolom misalkan terlalu berdekatan, maka kita bisa sekaligus untuk menyatukannya. Kemudian ada mat foundation, jadi atau rough footings, ya. Nah, di sini pada umumnya digunakan pada kondisi tanah yang kurang bagus, ya, sehingga untuk meningkatkan daya dukungnya maka kita
bisa memperbesar luas areanya sehingga semuanya terlingkupi oleh plat ini ya, plat telapak ini ya. Ini disebut sebagai mat foundation. Kemudian dalam pemilihan jenis footings atau fondasi telapak itu kita sebaiknya memang berkonsultasi dengan geotechnical engineer atau insinyur geoteknik yang memang lebih memahami terkait dengan jenis, perilaku, dan daya dukung tanah ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan, misalkan adalah daya dukung tanahnya seperti apa, berapa besarnya, begitu kan. Kemudian the soil type-nya, kemudian jenis-jenis tanahnya. Kita lihat di sini seperti halnya diilustrasikan dalam gambar ini ya. Jadi misalkan kita memiliki suatu fondasi telapak yang sama dengan beban kolom yang sama juga, tetapi berdiri di atas jenis tanah yang berbeda. Yang pertama di atas tanah berpasir ya. Yang kedua di atas tanah clay atau lempung. Ketika dibebani, maka akan timbul reaksi tegangan di sini, atau timbul tegangan di sini ya, yang memiliki bentuk yang berbeda ya. Jika di atas tanah berpasir, maka tegangan maksimum terjadi pada tengah telapak ini ya. Tetapi untuk tanah clay atau lempung, maka tegangan maksimum itu relatif terjadi pada ujung-ujung telapak ya. Di tengah malah dia akan cenderung lebih kecil. Kemudian kita harus perhatikan juga terkait dengan variability ya, baik itu pada arah arah horizontalnya maupun variability pada arah kedalamannya ya. Jadi jika kita melakukan penyelidikan tanah, ada dalam penentuan titik bor atau sondir itu apakah bisa mewakili luasan daerah tertentu atau tidak begitu. Jadi bisa jadi karena jaraknya terlalu jauh, bisa jadi lokasi tertentu tidak bisa diwakili oleh hasil penyelidikan tanah pada lokasi yang dilakukan penyelidikan, sehingga di sini kita perlu klarifikasi ya, dan konsultasikan dengan engineer geoteknik terkait dengan tadi apakah variability dari tanahnya ya. Kemudian kita juga harus berkonsultasi terkait dengan variability tanah pada arah kedalamannya. Tentu saja tanah itu terdiri dari beberapa lapis tanah dan juga mungkin terjadi jenis-jenis yang berbeda juga, dan tentu saja memiliki daya dukung yang dan karakteristik yang berbeda. Itu harus kita konsultasikan dengan pihak geotechnical engineer ya. Baik. Kemudian juga ada kerawanan daripada tanah ya. Kemudian juga kita harus perhatikan juga terkait dengan defleksi daripada bangunan. Kemudian dalam metode desain ada dua pendekatan. Yang pertama ada allowable stress design. Jadi pada dasarnya konsepnya sama. Jadi kapasitas yang kita miliki itu harus lebih besar daripada beban yang bekerja itu ya. Tetapi di sini yang membedakan adalah beban yang bekerja ini yang kita perhitungkan dalam desain itu beban servis ya, beban layan, beban tidak terfaktor. Jadi misalkan ada beban dead load, ada beban live load ya, kombinasi ini adalah dead load plus live load saja, tidak ada faktornya. Kemudian ini harus lebih kecil sama dengan kapasitas kita ya, yaitu key allowable dikalikan dengan suatu luasan telapaknya ya. Dimana key allowable itu kita dapatkan dari daya dukung tanah yang sudah dibagi dengan safety factor ya. Jadi safety factornya berkisar antara 2,5 sampai 3,0 ya. Jadi di sini safety factor kita tempatkan di sini ya. Jadi seolah-olah baik itu beban yang bekerja itu beban dead load saja ataupun live load saja, atau kombinasi antara beban dead load, live load atau beban yang lain, itu dianggap sama, safety factornya tetap jadi satu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengestimasi luasan penampang yang kita butuhkan dengan cara membagi antara beban yang bekerja dibagi dengan key allowable-nya. Itu kira-kira kita akan mendapatkan luasan minimum yang dibutuhkan untuk mendukung beban yang bekerja. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu limit state design. Beban yang bekerja itu kita faktorkan di sini ya. Kita faktorkan, dan tentu saja bahwa beban yang bekerja itu harus lebih kecil daripada kapasitas yang kita punya ya.
Jadi di sini beban itu luar itu difaktorkan, misalkan dead load kita faktorkan dengan angka 1,2 dan live load kita faktorkan dengan angka 1,6. Jadi angka faktor itu untuk live load lebih besar karena lebih tidak pasti ya, ada kemungkinan berubahnya lebih tinggi, maka angka faktornya akan lebih besar. Jadi beberapa engineer menganggap bahwa pendekatan ini lebih rasionalis, lebih rasional maksudnya ya. Jadi karena beban itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan probabilitas terjadi perubahannya juga berbeda-beda juga. Kemudian ini kapasitasnya dikalikan dengan P ya. P itu adalah faktor reduksi ya, tergantung dari kondisi yang kita ingin tinjau. Oke. Kemudian distribusi elastik tegangan tanah ya. Jadi akan timbul tegangan tanah akibat beban aksial, dan ada juga akan timbul tegangan tanah akibat momen lentur ya. Jadi ini bisa kita rumuskan, tegangan aksial itu adalah P per A ya, akibat P yang bekerja, beban aksial yang bekerja, itu akan timbul tegangan aksial P per A ya. Kemudian akibat momen lentur yang bekerja, maka akan timbul tegangan lentur yaitu sebesar mj per I, di mana M adalah momen. Ini kita nanti juga bisa ubah momen itu ekspresinya menjadi P dikalikan E atau eksentrisitas. P beban aksial dikalikan dengan eksentrisitasnya dikalikan dengan Y ya. Y ini merupakan jarak daripada pusat ini ya, centroidal aksisnya ya. Kemudian I adalah inersia penampangnya. Nah, biasanya kita ambil Y itu adalah pada jarak setengahnya ya, dari setengahnya, sehingga kalau ini bentuknya adalah persegi panjang atau persegi, maka ini menjadi ini adalah H per 2 atau L per 2 di sini ya, atau B per 2 pada arah tegak lurusnya begitu. Kemudian ini adalah 1/12 BL pangkat 3 atau 1/12 LB pangkat 3, tergantung bagaimana kita meninjaunya. Sehingga nanti bahwa ekspresi ini nanti kita bisa biasanya disatukan ya. Jadi M per sesuatu di sini yang angkanya adalah 1/6 ya, 1/6 BL pangkat 2 ya, atau 6 LB pangkat 2, tergantung bagaimana kita meninjau arahnya. Oke. Kemudian ada kondisi di mana tegangan di suatu titik itu bisa bernilai 0 ya, karena tanah itu tidak dapat menahan tarik ya. Jadi dia akan terangkat jika beban yang bekerja itu, momen yang bekerja itu terlalu besar ya. Jadi kita lihat di sini seperti yang kita sudah ceritakan, bahwa akibat beban P, beban aksial, akan timbul tegangan aksial P per A. Kemudian akibat momen lentur itu akan timbul tegangan lentur ya, mj per I. Misalkan kita anggap saja, kita asumsikan tegangan aksialnya konstan, kita main-mainkan momennya saja ya. Jadi kita lihat di sini tegangan maksimum total ya akan berada pada sisi kanan di sini ya, ujung kanan ini ya. Kemudian ujung kirinya itu akan memiliki nilai yang minimum. Ada kondisi di mana kemungkinan kondisi di mana tegangan pada ujung kiri ini bernilai 0 ya. Ada kondisi di mana tegangan di sini bernilai 0. Jadi di sini kita kaitkan dengan daerah Kern ya, daerah Kern. Nanti kita bisa kita bisa jelaskan lagi terkait dengan daerah Kern itu di mata kuliah yang lain terkait dengan mekanika bahan. Tapi di sini kita akan ulang lagi apa yang disampaikan di mata kuliah mekanika bahan, bahwa di sini bahwa kita pecah momen itu sama dengan P gaya aksial dikalikan dengan eksentrisitas. Jadi kalau eksentrisitasnya itu lebih kecil daripada eksentrisitas Kern ya, dia berada di dalam daerah Kern itu, maka dia masih dalam kondisi tekan, tegangannya masih dalam kondisi tekan di semua penampangnya ya, di semua penampang telapak ini. Kemudian jika dia keluar daripada atau lebih besar daripada eksentrisitas Kern ini, maka dia ada bagian yang tegangan bernilai 0, karena kan tanah tidak memikul tarik kan, sehingga tegangannya bernilai 0.
dan ini kita sebut sebagai Courn distance, jadi eksentrisitas Courn ya. Jadi ada kondisi di mana eksentrisitasnya momennya terlalu besar, eksentrisitasnya lebih besar daripada eksentrisitas Courn. Ada juga kondisi eksentrisitasnya sama dengan eksentrisitas Courn, ada juga dia lebih besar daripada eksentrisitas Courn. Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi daerah Courn itu untuk penambang yang bentuknya seperti ini, kita bisa gambar menjadi seperti ini ya. Ya, ke arah sana adalah L per 6, ke arah sana adalah L per 6. Ke sana karena di sini adalah B ya, bukan L lagi, kita tinjau ke arah transversalnya B per 6, ke sini juga B per 6 ya. Jadi kalau kita tarik garis, maka ini menjadi seperti luasan daerah Courn ya. Karena pada kenyataannya momen itu terjadi pada dua arah, jadi ada momen X, ada momen Y, sehingga yang kita perhitungkan adalah sebenarnya adalah momen resultannya ya. Jadi ada momen arah sana, ada momen arah sana, jadi ada eksentrisitas arah sana, ada eksentrisitas arah sana, sehingga akan ketemu di resultannya mungkin di sini ya. Jika eksentrisitasnya itu masih dalam daerah Courn ini, maka semua tegangan yang terjadi itu masih dalam kondisi tekan ya. Kalau dia sudah di luar daerah ini, maka dia ada bagian yang sudah tegangannya bernilai 0. Ini adalah ilustrasinya. Jadi ketika kita berikan beban P saja, maka ada tegangan aksial ya, P per A. Kemudian kita tambahkan eksentrisitas, ada momen ya, eksentrisitasnya itu lebih kecil daripada eksentrisitas Courn, maka di sisi kiri kita lihat tegangannya masih bernilai tekan ya, masih memiliki kondisi tekan, dalam kondisi tekan ya. Kemudian jika eksentrisitasnya itu sama dengan eksentrisitas Courn, maka pas di ujung kiri ini sama dengan 0 tegangannya ya, tegangannya bernilai 0. Kemudian jika momennya terlalu besar, eksentrisitasnya terlalu besar, maka di sini kita akan dapatkan bahwa ada bagian-bagian itu yang beberapa bagian itu memiliki nilai tegangan yang bernilai 0 ya. Memang harusnya tarik begitu, tapi kan tanah tidak memikul tarik ya, tidak dapat memikul tarik, sehingga di sini bernilai 0. Oke, dan ini bisa menggulingkan fondasi telapak ini ya, ini bisa berbahaya ya. Dan memang dalam perancangan itu kita kondisikan bahwa momen yang terjadi itu memiliki eksentrisitas yang lebih kecil daripada eksentrisitas Courn. Jadi tegangan yang terjadi itu masih dalam kondisi tekan. Baik, kemudian bagaimana kita merancang tulang lentur ya pada fondasi telapak ini ya. Tentu saja hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan momennya, momen lentur yang bekerja di situ ya. Nah, di sini kita anggap bahwa ini seperti halnya telapak yang terjepit di muka kolom ya. Jadi beban yang kita gunakan untuk menentukan momen lenturnya dan juga geser itu mohon maaf, momen lenturnya ya, geser nanti kita bahas di slide berikutnya. Itu ada daerah kritis, bukan daerah luasannya tidak seperti ini ya, sejarak D daripada muka kolom. Oke, nah di sini untuk penentuan momen lentur, maka kita ambil dia terjepit di muka kolom ya, kita terjepit di muka kolom seperti ini dengan jarak F begitu sampai ujung telapaknya. Oke. Nah, kemudian ini adalah beban merata ya, beban merata. Kemudian kita bisa dengan mudah merumuskan momen yang bekerja. Jadi Q adalah tegangan ya, tegangan yang terjadi dikalikan dengan B dikalikan F. B itu adalah ini lebar daripada footingnya, F itu adalah ini jarak dari muka kolom ke ujung sini. Oke. Kemudian dikalikan dengan itu adalah bebannya ya, dikalikan dengan lengannya. Jadi kita lihat di gambar ini seperti halnya distribusi tegangan merata begini, maka resultannya adalah di sini ya, resultannya adalah pas di tengah ini, maka dikalikan dengan F per 2. Ada kondisi yang harus kita perhitungkan, ini adalah kondisi di mana
tegangannya yang bekerja hanyalah tegangan aksial saja, jadi P saja ya. Tapi kalau akibat momen lentur, momen luar, maka akan ada distribusi tegangan yang berbeda, bentuknya segitiga. Jadi nanti harus dibagi, ada tegangan yang bentuknya persegi, ada juga tegangan yang bentuknya segitiga. Jadi memiliki resultan tegangan yang berbeda, sehingga momennya nanti merupakan pertambahan antara momen dari tegangan yang persegi tadi dan momen dengan bentuk tegangan yang segitiga. Oke. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan yang diatur dalam SNI 2847, SNI beton ya. Mohon maaf, ini seharusnya sudah berubah. Ini SNI 2847 2019 ya. Nah, di sini tapi ketentuan daripada SNI-nya tidak berubah ya. Jadi sama. Jadi tidak masalah di sini, mohon nanti direvisi sendiri ya. Jadi kita bisa ambil, jadi momen terfaktor maksimum itu kita bisa ambil dia pada muka kolom ya, pedestal atau dinding untuk fondasi telapak yang menempuh kolom, pedestal atau dinding beton. Nah, bisa juga diambil setengah jarak ya antara tengah dan tepi dinding ya, setengah jarak dari tengah maupun tepi dinding. Jadi ini adalah tengahnya, tepi dindingnya di sini, berarti setengahnya di sini, begitu ya. Itu untuk fondasi telapak yang menempuh ke dinding pasangan atau masonry. Kemudian bisa juga diambil setengah jarak antara muka kolom dan tepi plat dasar baja untuk fondasi telapak yang menumpuk pada kolom dengan plat dasar baja. Oke. Nah, bagaimana jika bentuk kolomnya itu tidak persegi ya? Nah, di sini kita bisa gunakan penampang ekuivalennya, bentuk penampang ekuivalen. Jadi Anda lihat di sini, jika kolomnya itu adalah lingkaran, maka kira-kira ini adalah 0,89H. Jadi terjepitnya di muka kolom sini ya. Kemudian ada juga bentuk segi 6 ini, maka kita ambil 0,93H di sini, maka terjepitnya di sini. Begitu juga dengan bentuk seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian tadi adalah terkait dengan lentur ya. Sekarang dengan geser, menentukan gaya dalam yang bekerja untuk perencanaan geser ya. Jadi kalau untuk geser, maka di sini ada dua macam geser, seperti halnya plat dua arah, ada geser satu arah, ada geser dua arah ya. Jadi yang kalau geser satu arah, maka kita ambil penampang kritisnya itu sejarak D dari muka kolom ya, sejarak D dari muka kolom. Maka tributary area ini, tributary area untuk bebannya maka sebesar ini, berbeda dengan untuk penentuan momen ya, gaya dalam momen ini berbeda ya. Ini dari muka kolom, kalau ini sejarak D dari muka kolom ya. Oke. Bebannya segini yang diperhitungkan untuk one way shear. Nah, kemudian beban yang digunakan untuk memperhitungkan two way shear atau punching shear itu diambil daerah kritisnya sejarak D/2 dari muka kolom. Jadi dari sini ke sini D/2, dari sini ke sini D/2, dari sini ke sini D/2, dan dari sini ke sini D/2. Mohon maaf, tadi belum disampaikan bahwa D itu merupakan tinggi efektif ya, tinggi efektif nampang daripada telapak ini. Jadi lokasi jarak antara titik serat luar ini, serat teratas ini sampai dengan jarak tulangan longitudinal ini, itu disebut sebagai D. Oke. Ini adalah daerah tributary untuk two way shear ya. Nah, kemudian seperti halnya perencanaan plat dua arah ya. Jadi Anda untuk perencanaan kita harus tinjau dua kondisi. Yang pertama adalah geser satu arahnya. Ini seperti halnya balok juga, 1/6 akar F ciptaan B kali D, ini merupakan rumusan SCI ya. Kemudian ini juga sama, ini untuk dua arah ya. Dua arah ada 3 rumusan di sini, maka silakan diambil nilai minimumnya. Jadi ini untuk satu arah, ini untuk dua arah. Pada umumnya maka harus dipenuhi ketentuan ini, bahwa geser ultimate itu harus lebih kecil sama dengan kapasitas yang kita punya, V nominal dikalikan dengan faktor reduksinya ya. Nah, pada umumnya kita hindari penggunaan sengkang ya. Jadi VS ini kita nolkan, maka VC ini yang kita gunakan sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin VC ini lebih besar, VC dikalikan Pi ya berarti ya,
lebih besar daripada VU. Kemudian ini ada beberapa koefisien yang sama kita gunakan dalam perencanaan plat 2 arah. Ada beta C, itu adalah rasio sisi terpanjang terhadap sisi terpendek kolom ya. Oke, jika kolomnya adalah persegi panjang misalkan. Kemudian alfa S itu adalah koefisien yang nilai-nilainya berbeda antara satu dengan yang lain tergantung posisi daripada kolomnya. Ada kolom interior itu alfa S-nya 40, kemudian kolom tepi itu 30, dan kolom sudut itu adalah 20. Kemudian B0 itu adalah keliling penampang kritis ya, keliling daripada penampang kritis. Jadi seperti halnya tadi kita rumuskan bahwa penampang kritis ya diambil ini ya. Oke, B0 keliling ini 2 kali C1 plus D ya, ditambah 2 kali C2 plus D, itu kelilingnya ya. Kalau jadiin luas jadi kali dengan D nya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa peraturan juga. Mohon maaf, ini masih SNI 2013, harusnya 2019, tapi ketentuannya sama ya. Jadi SNI itu mengatur bahwa pondasi tapak satu arah pada pondasi tapak bujur sangkar satu arah, tulangan harus didistribusikan merata melintasi lebar keseluruhan pondasi telapak. Jadi ini sebenarnya mudah jika bentuknya itu bujur sangkar seperti ini. Jadi bujur sangkar bentuknya, maka kita distribusikan tulangan itu ke dua arah sama, ke arah sana sama, ke arah sama, jarak spasinya juga sama. Kemudian jika bentuknya itu bukan bujur sangkar tetapi persegi ya, dia panjang pada satu arah tertentu, pada arah tegak lurusnya pendek ya. Jadi di sini harus ketentuannya harus kita penuhi ya di sini. Maka sini Anda lihat ada ketentuan tulangan dalam arah panjang harus didistribusikan merata melintasi lebar keseluruhan pondasi telapak ya. Jadi pada arah panjang di sini maka harus didistribusikan secara merata. Oke. Jika bentuk telapaknya itu persegi panjang seperti ini, pada arah panjangnya didistribusikan secara merata. Kemudian pada arah pendeknya, yang ini yang berbeda dengan yang tadi, maka arah pendeknya itu sejumlah ini ya, alfa S dikalikan dengan AS, sejumlah besar tulangan itu harus didistribusikan pada daerah selebar jalur yang sama dengan panjang sisi terpendek telapak ya. Jadi luasan ini alfa S dikalikan dengan AS itu harus disebarkan di sini. Tulangannya kan ke arah sana, harus makin banyak disebarkan di arah sini ya. Kemudian sisanya disebarkan di kanan dan sebelah kiri begitu. Oke, itu adalah ketentuan terkait dengan SNI ya. Kemudian terkait dengan tulangan minimum ya, itu harus memenuhi tulangan susut juga ya, tulangan minimum. Jadi besarnya adalah sekian, tidak boleh kurang daripada 0,0014 ya. Kemudian jika tulangan mutunya 280 atau 350 MPa maka menggunakan ketentuan ini. Kalau 420 MPa menggunakan ketentuan ini, dan jika menggunakan tulangan yang lebih besar dari mutunya, lebih besar dari 420 MPa maka menggunakan ketentuan ini. Kemudian spasi antar tulangannya, tulang lentur itu tidak boleh lebih besar daripada 5 kali tebal slab ya, 5 kali tebal platnya, atau tidak boleh lebih besar daripada 450 mm. Kemudian di sini ketebalannya juga diatur. Mohon maaf, ini sudah 2019 ya, ketentuannya sama. Jadi tidak boleh kurang dari 150 mm ya untuk pondasi tapak di atas tanah, atau kurang dari 300 mm untuk pel cap. Jadi untuk pondasi telapak biasa itu 150 mm minimum ya. Untuk pel cap ya, yang menghubungkan antara kolom dan spoon pile atau bore pile itu 300 mm. Oke, nah kemudian kita lanjut dengan contohnya ya, contoh perancangannya. Jadi misalkan kita memiliki pondasi telapak ya, ada BX itu panjang arah X ya, ada BY panjang arah Y. Jadi tampak atasnya seperti ini ya. Kemudian kolomnya juga sama, memiliki panjang yang mungkin berbeda, ada B kecil X ya, ada B kecil Y. Kemudian di sini ada momen yang bekerja. Jadi momen arah X, ada momen arah Y, ada beban ultimate aksial, beban aksial ultimate ya.
Nah, ini akan mengakibatkan distribusi tegangan yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada data tanah, misalkan kita asumsikan seperti itu. Kemudian ada dimensi fondasi, ya, tadi sudah kita ungkapkan. Kemudian terkait dengan posisi kolom juga, alfa S, ya, kebetulan di dalam, kita anggap di dalam, maka alfa S nya adalah 40, ya. Kemudian ada bahan konstruksi, ada kuat tekan beton, ada kuat leleh baja tulangan, kemudian ada berat beton per tulang, yaitu sekian. Kemudian ada beban yang bekerja, ya, beban aksial ultimate, ada momen ultimate arah X, ada momen ultimate arah Y. Oke. Nah, ini adalah penentuan daya dukung tanah. Jadi ini merupakan analisis geoteknik, ya. Di sini kita bisa menggunakan menentukan daya dukung tanah itu menggunakan Terzaghi dan Peck, kemudian menggunakan rumusan Mayer-Rolf, kemudian menggunakan Skempton, ya. Kemudian kita tidak membahas detail terkait dengan penentuan daya dukung tanah ini karena ini merupakan ranah daripada rekayasa geoteknik. Kemudian kita ambil kapasitas daya dukung tanah itu paling kecil di antara daya dukung yang ada menggunakan rumus-rumus yang ada Terzaghi, Mayer-Rolf, dan Skempton. Itu kita ambil yang paling kecil. Okay. Kemudian kita mulai menentukan tegangan, kita melakukan pengecekan tegangan yang terjadi dan eksentrisitas yang terjadi apakah lebih besar atau lebih kecil daripada eksentrisitas Kern, ya. Nah, kita di sini bahwa luasnya itu adalah Bx dikalikan By, kemudian ini adalah modulus section modulusnya, ya, 1/6 By kali Bx kuadrat. Kemudian ini ada tinggi tanah di atas footplate, ya. Jadi Z ini sama dengan dF dikurangi H. Jadi tinggi tanah di atas footplate. Kemudian ada juga tekanan akibat berat footplate dan tanah. Jadi tegangan yang bekerja di sini itu memperhitungkan beban daripada tanahnya dan beban daripada betonnya. Ya, ini betonnya, ini adalah tanahnya. Jadi ada tegangan yang terjadi akibat tanah dan beton. Kemudian ada eksentrisitas pada pondasi, kita cek. Jadi momen eksentrisitas arah X itu sama dengan momen ultimate arah X dibagi dengan gaya aksialnya, beban aksial ultimate-nya. Kemudian kita bandingkan terhadap eksentrisitas Kern-nya arah X maupun arah Y. Jika sudah oke, maka kita bisa pastikan bahwa semua tegangan yang terjadi itu merupakan tegangan tekan, ya. Jadi kemudian di sini kemudian kita cek kapasitasnya, ya, kapasitasnya apakah dia lebih kecil atau lebih besar daripada tegangan izinnya, ya. Jika sudah memenuhi atau dia lebih kecil daripada tegangan izinnya, maka sudah shift atau oke. Kemudian kita cek apakah ada tegangan tarik atau tidak. Jika tidak ada tegangan tarik, maka dia sudah oke. Karena tadi sudah mengkonfirmasi terhadap eksentrisitas Kern ini, ya. Kemudian pada arah Y kita cek gaya gesernya, ya. Gaya gesernya di sini kita cek di sini ada tinggi efektifnya adalah sekian. Kemudian ada jarak bidang kritis dari sisi terluar footplate, ya. Jadi kita lihat di sini kalau tadi adalah terkait dengan kontrol tegangan, sekarang kita sudah mulai penentuan gaya geser. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah distribusinya adalah seperti ini. Distribusi tegangannya adalah seperti ini, ya, akibat beban aksial ultimate maupun momen yang terjadi. Maka bentuk diagramnya adalah seperti ini. Kemudian di sini kita lihat bahwa di sini kita perhitungkan terlebih dahulu gaya gesernya. Gaya geser itu harus diperhitungkan untuk satu arah, ya. Itu diambil secara D, ya, D daripada muka kolom, ya. Ya, di sini Anda lihat di sini beban tributary areanya adalah sekian, ya, tribu areanya adalah sekian. Kemudian Anda kalikan dengan distribusi daripada
bentuk tegangannya ini, ada bentuk persegi, ada bentuk segitiga ya. Jadi Anda totalkan di sini maka menjadi gaya geser ultimate-nya. Oke. Nah, kemudian kita harus hitung kapasitas geser daripada betonnya, gaya geser betonnya ya. Jadi kita menggunakan rumusan akar Fc prime seper 6 akar Fc prime kali B kali D, sehingga di sini Vc itu harus lebih besar sama dengan V ultimate-nya. Jika dia lebih besar maka ini sudah oke. Jadi memang kita kondisikan tidak perlu tulangan, kita kondisikan tidak ada tulangan geser khusus gesernya. Oke. Nah, kemudian ini juga untuk arah Y sama persis dengan yang tadi ya. Jadi kita perhitungkan bentuk daripada tegangannya ya, bentuk daripada tegangannya. Kemudian kita hitung tribut areanya berdasarkan sejarak D daripada muka kolom ya. Kemudian kita cek apakah PVC itu lebih besar atau sama dengan VUX atau tidak. Kemudian kita hitung geser dua arah ya. Geser dua arah itu kita hitung bidang kritisnya itu sejarak D/2 dari muka kolom, ini juga D/2 dari muka kolom ya. Kemudian di sini kita perhitungkan ya bahwa daerah kritis itu C arah X ya, CX sama dengan BX plus D ini ya, CX. Kemudian CY sama dengan BY plus D, karena di sini D/2, ini D/2 ya. Kemudian gaya geser pons yang terjadi ya, gaya geser dua arah atau punching shear yang terjadi, maka Anda perhitungkan berdasarkan tributary area ini ya, tributary area ini dikalikan dengan bentuk daripada distribusi tegangan yang terjadi ya, jadinya seperti ini. Kemudian Anda cek, Anda kalkulasi, ada kapasitas, ada 3 rumusan untuk penentuan kapasitas geser dua arah untuk beton ya. Anda lihat, Anda cek yang paling kecil, Anda ambil yang paling kecil di antara 3 rumusan ini ya. Kemudian Anda cek ya apakah dia lebih besar daripada geser ultimate yang terjadi. Oke. Begitu juga untuk tulangan ya. Jadi tulangan Anda perhitungkan momen lenturnya itu dari muka kolom ya, dari muka kolom ya, diambil dari muka kolom. Oke. Dan tribut areanya adalah di sini dan bentuk tegangannya adalah seperti ini. Nah, kalau tadi untuk geser Anda cukup tidak perlu menentukan resultan gayanya ya, tetapi untuk penentuan momennya Anda perlu menentukan resultan gayanya. Jika di persegi ini maka setengah daripada daerah persegi. Kalau yang seperti ini, kalau diambil dari muka kolom ini, maka ini adalah 2/3 daripada jarak AX ini. Nah, Anda lihat, Anda kalkulasikan ya, sehingga akan Anda dapatkan momen ultimate yang terjadi. Jadi ini dikalikan dengan tributary areanya ini. Kemudian ini masuk ke perencanaan balok beton bertulang biasa ya. Jadi Anda tentukan di sini berapa row-nya ya, kebutuhan daripada row-nya. Kemudian Anda bandingkan terhadap row balance, bahwa nilai kebutuhan Anda itu tidak boleh lebih besar ya daripada 75% daripada row balance. Jadi membatasi AS maksimum, jangan sampai terjadi keruntuhan over reinforced ya. Anda pastikan di sini bahwa kapasitas yang kita miliki itu lebih kapasitas yang kita perlukan itu lebih kecil daripada kapasitas maksimum yang diizinkan untuk keruntuhan over reinforced ini. Oke. Sehingga kita pastikan ketika dia lebih kecil maka kita bisa jamin bahwa keruntuhannya adalah under reinforced. Kemudian row ini harus kita jabarkan, kita mendapatkan angkanya row-nya adalah sekian yang dibutuhkan ya. Kemudian ada row minimum sendiri sini, mohon dicek kembali, dikoreksi dengan ketentuan yang tadi. Ada row minimum berdasarkan SNI yang terbaru ya. Jadi ini SNI yang terbaru ya, diadaptasikan. Mohon maaf, itu masih menggunakan peraturan yang lama. Oke, menggunakan peraturan yang lama. Oke, tadi sampai sini ya. Oke, kemudian misalkan Anda gunakan D16, kemudian dengan row sekian,
Maka jika Anda menggunakan D16, maka Anda membutuhkan spasinya adalah sekian 183. Ya, Anda dapat 183, ternyata jarak maksimumnya Anda perhatikan tadi ya, berdasarkan peraturan yang baru ya. Berdasarkan peraturan yang baru tadi ada ketentuannya. Sebentar. Ini ya, jadi ada ketentuannya bahwa dia tidak boleh lebih besar daripada 5 kali tebal slab atau tidak boleh lebih jauh dari 450 mm. Oke, dia terkait dengan lentur ya, D16. Kemudian S maksimumnya ini mohon dikoreksi lagi sesuai dengan peraturan yang baru ya. Ini belum sesuai karena ini menggunakan peraturan yang lama ya. Jadi mohon maaf, tadi arah X ya, ini adalah 135, misalkan kebutuhannya seperti itu. Kemudian X maksimum mohon dikoreksi terhadap ketentuan tadi, maka kita ambil misalkan 130 mm ya, bukan 135 mm tapi 130 mm lebih rapat ya. Oke. Nah, kemudian pada arah Y juga seperti itu ya. Tadi mohon maaf, yang saya perlihatkan adalah arah Y ya. Jadi sama, jika misalkan dibutuhkan adalah 183 ya, kemudian kita bisa bulatkan menjadi 180 ya. Di sini Anda lihat tulangan arah X misalkan di sini ya, kemudian tulangan arah Y adalah tegak lurusnya. Tulangan arah X dan Y itu tulangan utama. Kemudian untuk yang tulangan ini adalah tulangan bawah. Untuk tulangan atas itu merupakan tulangan minimum. Ada tulangan susut di sini. Tulangan susut ini Anda perhatikan, ini harus memenuhi persyaratan tulangan yang ditentukan dalam SNI tadi ya. Ada di sini tadi, ini ya. Oke. Nah, ini Anda lihat bahwa bahwa tulangan utama itu hanya berada pada di bagian bawah saja ya, sedangkan tulangan atas itu hanya tulangan minimum. Secara kebutuhan sebenarnya tidak dibutuhkan ya, tidak dibutuhkan karena tidak momen lenturan di atas kan tidak ada. Kalau ini kan misalkan momen negatif ya, hanya dibutuhkan lenturannya untuk tulangan pada bawah saja, yang di atas tidak dibutuhkan ya. Sehingga di sini tulangan yang dipasang hanya tulangan minimum saja ya. Oke. Kemudian saya kira sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu dalam video pembelajaran berikutnya.